神を称える言葉じゃない。もう一度チャンスがあれば。Hai guys yang sedang santai seperti di pantai. Tuan Muda kali ini masih membawakan alur cerita anime Solo Leveling episode kedua. Langsung saja ikuzo. Para hunter masih dalam keadaan tertekan. Terlihat Johei terbaring ketakutan. Pemimpin mereka, Ketua Song, memberitahu agar jangan ada yang bergerak jika tidak ingin terbunuh. Ketua Song berterima kasih kepada Sung. Jika bukan karena ia, sudah pasti banyak yang terbunuh. Namun, satu tangan Ketua Song terputus. Ketua Song bertanya kepada Sung, "Kau menyadari serangan itu?" Sung pun menjawab, "Aku cuma merasakan bahaya." Sung mengikat lengan Ketua Song agar pendarahannya berhenti. Seharusnya itu tugas Johei untuk menyembuhkan luka para hunter. Namun mentalnya lemah, jadi ia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk saat ini. Itulah sebabnya Johei cuma bisa ikut raid mudah meski ia healer rank 8. Ketua Song bercerita, ia pernah ikut beberapa kali masuk Daegun rank B. Tapi yang mereka hadapi sekarang ini seperti rank A atau malah rank S. Ketua Song membahas artefak itu tentang aturan kuil Kartenon. Sembah dewa, puji dewa, percaya dewa. Yang tak mematuhi itu tak akan keluar hidup-hidup. Berpindah ke cerita belasan tahun lalu saat Gate muncul dan kejadian di luar nalar mulai terjadi di seluruh dunia. Salah satunya muncul para hunter yang bertugas memasuki Daegun untuk mengalahkan monster. Tapi terkadang di balik Gate ada monster yang melebihi teror dan mirip keputusasaan. Kembali ke dalam kuil Kartenon, Ketua Song merencanakan strategi untuk keluar. Namun salah satu hunter dengan kekuatan kontrak guild besar mencoba untuk keluar dari kuil. Dengan kecepatan penuh ia berlari, dengan cepat juga ia diserang. Push! Tubuhnya pun hilang, yang tertinggal hanya 2 kakinya saja. Sung pun berpikir, jika patung ini mau, maka mereka semua sudah tewas. Semudah menginjak serangga, mampu membunuh tapi tak membunuh. Ini ada yang aneh. Kemudian Sung bertanya tentang artefak aturan kuil Kartenon kepada Ketua Song. Dengan aturan pertama sembahlah dewa. Daegun ini memiliki aturan, Sung menyadari itu. Kemudian ia mencoba berdiri. Ketika patung itu akan menyerangnya, ia kembali menundukkan kepala. Ia pun mengerti sekarang. Patung itu tak akan menyerang orang yang posisi kepalanya rendah. Kemudian ia berlutut dan menyembah patung itu. Seperti aturan yang tertulis di artefak kuil yang pertama, sembahlah dewa. Itu diikuti para hunter yang lainnya. Ekspresi patung itu pun berubah. Yang bersiap menyerang kini tersenyum. Tersenyum jahat pastinya. Sejenak para hunter berpikir ini sudah berakhir. Namun Sung masih berpikir aturan kuil yang kedua, pujilah dewa. Patung itu pun berdiri, para hunter mulai panik kembali. Ketua Song bertanya kepada Sung, "Kau punya rencana lagi?" "Tidak ada," jawab Sung. Ia cuma ingat aturan kuil, pujilah dewa. Namun ia tak tahu bagaimana caranya. Sambil berjalan, "Serahkan padaku," ucap salah seorang hunter rambut gondrong. Ia pernah belajar etiologi, ia ingat kata-kata memuji dewa. Sambil berlutut, ia memuji dan berdoa. Dengan senyum jahatnya, patung itu menginjak hunter itu. Situasi semakin mencekam, para hunter berhamburan berlarian. Sambil berlari, Park Si-krebo mengingat anak dan istrinya. Ia tak mau mati di sini. Ia mendekati salah satu patung, kemudian berbalik. Dengan cepat, bas! Tubuhnya pun terbelah menjadi 2, ditebas patung itu. Sambil berlari menarik Johei, Sung berpikir keras, apa yang dimaksud dengan memuji dewa? Ia memperhatikan beberapa patung, ada yang membawa kapak, palu, dan alat musik. Ia memberitahu para hunter agar berdiri di depan patung yang membawa alat musik. Ketika beberapa hunter berdiri di depan patung,
patung itu mulai memainkan alat musiknya. Dan patung besar itu tak menyerang mereka. Namun, ketika Sung berdiri di depan patung yang memegang alat musik, patung itu tak bereaksi apapun. Ia berpikir mungkin karena yang berdiri 2 orang. Lantas, ia meninggalkan Johei agar tetap berada di patung itu. Patung besar itu mulai mengejarnya. Ia berlari menuju patung yang lainnya. Namun, ia berdiri di patung yang salah, yang langsung menyerangnya. Bam! Sung masih bisa menghindarinya. Dengan merangkak, ia mencoba mendekati patung yang sedang bernyanyi. Ketika patung besar itu ingin menginjak Sung, patung itu pun menghentikannya. Sung pun selamat, namun ia kehilangan salah satu kakinya. Untuk sementara, keadaan cukup terkendali. Johei mencoba mengobati Sung dengan sekuat tenaga. Para hunter mulai saling menyalahkan, tapi Ketua Song berkata, ia yang bertanggung jawab atas semua ini. Ini belum berakhir. Sung mulai memikirkan peraturan yang ketiga, yaitu percaya dewa. Sebuah altar pun muncul di tengah kuil. Salah seorang hunter, Kim, menodongkan senjata ke Ketua Song untuk bertanggung jawab dan harus ditumbalkan di altar itu. Ketika Ketua Song masuk ke lingkaran altar, satu api menyala. Ketua Song bertanya kepada Sung, apa lagi yang harus dilakukan? Sung meminta tolong kepada hunter lain untuk membawanya lebih dekat ke altar itu. Ketika mereka masuk, dan 2 hunter yang memapahnya, 3 api pun menyala. Selain ancaman di kuil ini, para hunter juga diburu waktu. Gate terbuka seminggu hari ini. Gate akan terbuka total setelah 7 hari. Itulah yang disebut Tengen Break. Saat itu monster akan muncul keluar gate. Menutup gate dengan membunuh bos Dengun sebelum waktu habis adalah tujuan lain dari raid. Jika mereka gagal, mungkin saja patung ini akan muncul ke dunia luar. Sung meminta Kim dan Johei masuk ke dalam altar agar api itu menyala. Barulah mereka akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mereka berenam masuk, pintu dan api biru pun menyala. Namun, semua patung ikut bergerak mendekati altar. Salah seorang hunter berlari ketakutan keluar dari altar. Ketika itu juga, api itu padam satu, dan pintu pun sedikit tertutup, namun ia selamat. Sudah 2 orang yang keluar altar. Tinggal 4 orang saja. Kim dan Ketua Song bertanya kepada Sung, apa yang mesti dilakukan? Sung menjelaskan, api biru seperti timer. Jadi kita harus tetap berada di dalam altar sampai api biru padam. Tapi Kim sudah tidak kuat lagi. Ia pun keluar altar dan keluar dari kuil itu. Tinggal Ketua Song, Johei, dan Sung. Keputusan yang berat diputuskan Sung agar membawa Johei keluar. Sebelum keluar, Sung memberikan batu mana monsternya sebagai ganti janjinya yang akan mentraktirnya makan. Jika sudah keluar, ia akan mengambil kembaliannya, ucapnya. Mana bisa gitu, ucap Johei. Cetas! Ia pun pingsan dipukul Ketua Song. Mereka berdua pun pergi. Kini tinggal Sung di dalam. Para patung mulai menyerang Sung dengan brutal. Ia kehilangan satu tangannya. Ia mulai teringat ibunya yang masih di rumah sakit. Ia dijatuhkan di tengah altar dengan darah yang berceceran. Ketika patung itu hendak menebasnya, api biru yang terakhir pun padam. Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya guys. Ikezo.